Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop atau komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang besar. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan tanpa lingkungan ancaman. Bahkan sampai di dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tidak berakhir. Mengapa Tuhan tak ciptakan dunia yang lain, tempat yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, makanan yang cukup, rumah yang tentram, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman bunga, kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka dipenuhi dengan rasa cinta, bukan angkara, amarah, ataupun kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak itu tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada mendekati mereka ketika mereka kedinginan, supaya ada yang memastikan akan kehausan dan kelaparan lagi. Aku menemukan kapal ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai untuk menemukan kapal yang tak terpakai lagi dan memintanya untuk digunakan mengangkut sauk. Hingga aku menemukan ide sederhana ini untuk membuat perahu bersaudara yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Tapi pada saat perahu itu ditampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang mau berlayar denganku, aku merasa sudah tak waras dengan diriku ini. Tapi untunglah pada suatu malam Mati, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun dan Melin, teman-teman lamaku kembali. Mereka mengunjungiku di pantai ini. Saat itu aku sedang tertidur di perahu ini.
Lihat, di perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Dari surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, dan gereja. Barang-barang dari masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku akan melarungkan perahu itu ke laut dan lepas. Semoga dan cakrawala luas akan mengubahnya menjadi bisikan cinta kepada anak-anak yang dewasa. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang dan akan mengubahnya menjadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu apapun yang kami lakukan hanya setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kami di sana. Tapi kami sangat ingin ada untuk mereka, sangat-sangat ingin menjadi bagian dari kebaikan yang Tuhan kirim untuk mereka. Mungkin kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan cara itu, dan memang hanya itu yang bisa kami lakukan untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza. Atau yang mungkin sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka. Berebut bubur dingin di panti-panti yang remuk oleh sepatu sergatu. Madi, kau sudah siap? Ayo, kita akan melaut. Perahu ini sudah disiapkan dengan diri dan sangat aman. Joshua, Christine, ayo, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, kita akan melaut. Ali, Harun, maafkan aku temanku. Aku tidak membawa ketapelmu. Kukira kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Butet, Poras bah, rindu kali aku denganmu Butet. Ayo, kita akan melaut. Meilin, ada apa? What? Kamu tidak jadi ikut Meilin. Kenapa Meilin? Yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Pada mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet juga sudah tidak ada. Ali, Harun, keduanya tertembak di dada saat sedang menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine,
Keduanya ikut terkubur dalam tubuh yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat saya. Orang-orang yang kita akan pernah kaget kenal. Satu anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlampau berat untuk ditangguhkan. Dan kini di Gaza banyak anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah. Karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa mereka kebencian tak pernah berakhir? Aku ingin sekali ada saudara-saudaraku di Gaza. Aku sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari setelah sekolah, aku mengumpulkan apa saja yang kau bisa untuk menyenangkan anak-anak di Gaza. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari kutuliskan hidupku untuk mereka, dan hari ini telah kutulis surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu, perahu ini akan dilarungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkanlah kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa memeluk saudara-saudaraku yang ada di sana. Tuhan, tolong kirimkanlah kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang telah hancur dan terbakar. Tuhan, tolong kirimkanlah sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa mengalihkan mata anak-anak yang menangis dan rasa ketakutan dan rasa kehilangan. Tuhan, tolong kirimkanlah dadaku ini ke Gaza. Jadikanlah perisai bagi anak-anak yang diburu, dikejar oleh mortir dan peluru yang mengecam nyawanya. Tuhan, Tuhan, tolonglah, kirimkanlah tubuhku ini ke Gaza. Ubahlah tubuhku ini menjadi sebuah roti yang tak pernah habis, agar mulut-mulut mungil mereka tidak merasa kelaparan di bumimu ini, yang ini penuh angkara. Mengenal aku siapa? Aku Nusantara.